Tadi pagi sudah makan semua. Hari ini siap tidak untuk menerima materi? Siap tidak? Siap. Siap? Siap. Oke, sebelum kita mulai materi seperti biasa, kita mulai dulu dengan doa. Satu orang bisa maju, angkat doa, pimpin doa. Ibu-ibu dan teman-teman marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanmu, berkatamu, jadilah kehendakmu, biarlah seperti di surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, sekalipun mengampuni kesalahan kami, dan jangan menyusahkan pencobaan, agar kita bersama dari jahat. Amin. Terima kasih Gisel, silakan duduk. Baik, hari ini kita mulai pembelajaran pertama tematik subtema tentang keragaman budaya bangsa. Keragaman budaya bangsa. Baik adik-adik, sebelum ibu lanjut ke materi kita hari ini, ibu mau tanya dulu. Di kelas 3 kemarin, di semester 2 atau semester 1 kemarin tahun lalu, kalian pernah tidak dengar tentang keragaman? Tidak. Berarti belum pernah belajar? Belum pernah belajar, belum pernah tahu kata keragaman. Keragaman. Baik, hari ini kita bahas, kita sama-sama belajar terkait keragaman. Baik adik-adik, keragaman itu mungkin kalian pernah dengar dari teman atau bapak mama kalian, kakak kalian yang ada di rumah, mungkin pernah bilang suku atau adat dan budaya. Pernah tidak? Atau yang pertama dulu, kita bahas tentang suku. Pernah dengar tidak kata suku? Tidak pernah dengar kata suku? Tidak. Kata suku? Hah? Kemudian budaya atau bisa dikatakan adat atau istiadat. Pernah dengar tidak? Tidak. Tidak pernah juga. Baik. Kita sama-sama belajar hari ini terkait adat istiadat suku, dan suku bangsa. Baik adik-adik, sebelum kita mulai, ibu bagi dulu satu persatu buku. Bukan satu persatu karena bukunya tidak banyak, tidak memungkinkan untuk satu persatu. Jadi bukunya ibu bagi 2 orang itu satu buku Grace, bisa pindah ke sini. Baik, buka buku halaman 2, halaman 2, ya, halaman 2. Halaman 2. Oke, baik. Setelah kalian buka buku halaman 2, coba kalian baca subtema 1 itu di bawah di buku. Ayo, ibu berikan waktu 10 menit. Kalian baca ulasan yang ada di halaman 2. Baca di halaman 2. Kalian baca ulasan itu. Halaman 2 ini. Itu? Atau beda? Oh, bukunya beda. Kita bikinkan. Pakai ini saja. Baca ulasan yang ada di halaman 2. Ibu beri kesempatan kepada kalian selama 10 menit. Kalian baca. Nina mempunyai Bacanya cukup dalam hati. Bisa baca dalam hati? Bisa. Berarti tanpa mengeluarkan suara Yuk.
fokus. Harus bisa paham apa arti, apa maksud dari ulasan yang ada di halaman 2 ini. Baik, sudah selesai bacanya? Waktunya sudah ya 10 menit. Waktunya sudah 10 menit. Sudah selesai bacanya? Sudah. Baik adik-adik, sebelum ibu lanjut penjelasannya, ceramahnya, ibu mau tanya, apa yang kalian pahami, apa yang kalian ketik dari ulasan yang kalian baca? Ada yang tahu? Gisel, apa yang Gisel ketik, apa yang Gisel paham dari ulasan yang Gisel baca di bawah? Terkait keragaman suku kita itu yang di dalamnya bahas tentang budaya, bahas tentang suku, bahas tentang agama, dan lain-lain. Yang Gisel ketik, yang Gisel paham dari ulasan itu apa? Grace, Andi, Erik, apa yang kau petik dari ulasan itu? Atau belum paham? Belum paham? Belum paham? Baik, kalau belum paham, bilang ibu saya belum paham. Saya belum paham, atau kami belum paham apa maksudnya dari ulasan ini. Kami hanya sekedar baca dan tidak tahu apa artinya. Oke, baik. Dari ulasan yang kalian baca itu, sengaja ibu suruh kalian baca dulu ulasannya. Ketika ibu jelas bentar, kalian mengerti, kalian paham, lalu jika belum paham, tanya, ibu, maksud dari kalimat ini apa? Maksud dari kata ini apa? Saya sudah baca, menurut saya begini-begini. Nah, maksud dari ulasan itu adik-adik berangkat dari subtema tadi, subtema awal tadi, keragaman bangsa. Berarti keragaman bangsa itu bagaimana di dalam sebuah kelas atau di lingkungan sekolah itu beragam suku, beragam agama, beragam budaya. Berarti dari masing-masing kalian berbeda-beda agama, berbeda-beda budaya, dan berbeda-beda suku. Misalkan di situ di ulasan itu Nina dan teman-teman kelasnya, atau bisa saya kaitkan dengan kelasnya kalian. Misalkan si Gisel sama teman-teman yang lain, mereka dari berbagai daerah, atau kalian dari berbagai daerah. Nah, si Gisel katakan dia berasal dari Labuan Bajo. Si Uwan berasal dari Ruteng, si Andi berasal dari Satamese Barat, si siapa? Erik dari Borong. Itu contohnya. Berarti kalian di kelas 4A ini, di kelas 4, kalian berasal dari berbagai daerah, bukan satu daerah kalian. Nah, Gisel sama teman-teman yang lain, mereka mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata yang mereka bahasakan itu masing-masing punya logat. Misalkan si Gisel, karena dia berasal dari Labuan Bajo, dia menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan si Andi, karena dia berasal dari Ruteng, dia menggunakan logatnya Cikel. Yang kalau misalkan mau bilang, mari makan, mai hangge,
ngomong gitu. Mari hang, main hang deh. Yang gitu itu logat-logatnya Andi. Kemudian siapa si Erik yang notabene dia dari Borong, dia bilang main hang. Pokoknya dengan cara dia punya logat sendiri itu yang buat satu kelas itu punya perbedaan. Jadi teman-teman, adik-adik sekalian, berangkat dari perbedaan agama itu, perbedaan daerah, jadi kamu itu karena sudah ada dalam satu lingkup, dari satu lingkup sekolah, jadi tidak boleh membeda-bedakan atau menghina satu sama yang lain. Misalkan tadi si Gisel, Tina logat de Erik, gitu lagi Erik, sebaliknya Hina logat de Gisel, terus Tina logat de Andi, itu tidak boleh. Kita itu saling menghargai walaupun berbeda keyakinan. Nah, kemudian yang kedua, suku. Misalkan si Andik ini dia dari Borong, berarti sukunya Andik ini suku apa? Ya, dari Rupen. Misalkan suku apa misalnya mereka itu di atas. Suku apa saya juga tidak tahu sukunya mereka. Kemudian si Erik juga punya suku yang berbeda. Begitu juga si Gisel, begitu juga teman-teman yang lain. Pasti punya suku yang berbeda. Kalau Manggaraya kita orang sini itu suku itu bahasa Manggaranya uku uku bang, uku kolang sama namanya uku kolang ya. Kemudian si suku apa yang meninggal, suku Bungki, suku Bungki. Kemudian si mereka apa ini? Bukan. Dela, suku apa? Suku Raja. Di dalam satu kelas, di dalam kelas 4A itu masing-masing punya suku. Ada yang dari suku Kolang, ada yang dari suku Raja, ada juga yang dari suku Bungki. Itu perbedaan. Jadi beragam, bermacam-macam suku. Biarpun kalian berada dalam satu kelas. Jadi tidak boleh begini. Karena kau suku Kolang, jangan duduk dengan saya yang suku Raja ini. Tidak boleh. Kita itu harus satu. Kita ini satu warga, yaitu warga apa? Warga apa? Kita warga negara apa? Indonesia. Warga negara Indonesia. Jadi karena kita ini punya satu negara, jadi kita ini harus bersatu, harus berdamai. Mengerti? Baik, sampai di sini mengerti kelas 4? Mengerti? Kalau mengerti mungkin ada yang bisa ditanggapi, ada yang bisa ditanyakan. Apa yang Andi sudah mengerti? Apa yang Andi sudah paham dari penjelasan ini? Supaya kita lanjut ke pembahasan yang lain. Daripada kita sebentar terpaku di pembahasan yang pertama ini, kalian harus bisa aktif, bisa bertanya. Apa yang belum paham, tanya. Kalau sudah paham, mungkin ibu juga sebentar belum paham apa yang kalian paham. Coba kita saling berpendapat. Si Tuhan, coba mungkin ada tanggapan atau apa? Ada tanggapan? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ibu mau tanya. Grace, apa itu budaya? Atau adat istiadat? Erik, apa itu adat istiadat? Adat istiadat. Adat seperti yang ibu jelaskan kali lalu atau beberapa hari yang lalu. Adat istiadat itu bagaimana kebiasaan kalian ketika ada acara yang sangat penting.
kemarin itu kalian sudah berikan contoh seperti kebiasaannya kita orang Manggarai itu ada istilah penti, ya tidak? Istilah penti, ya tidak? Nah, berarti kebiasaannya kita orang Manggarai itu kalau misalkan ada adat seperti itu, biasanya apa yang kita buat? Apa yang kita lakukan? Hah? Iya, kebiasaan kita saat pensi itu apa yang kita lakukan? Ini hanya kita mengulas kembali. Apa? Apa kemarin? Kasih makan nenek moyang. Kasih makan nenek moyang. Itu contohnya ya. Itu kebiasaan kita orang Manggarai. Adat yang kita itu penting. Yang kita buat itu kasih makan nenek moyang. Itu kita orang Manggarai. Kalian juga suku Bungki pasti begitu. Ada acara adat Senihang nenek moyang. Baik. Anak-anakku yang terkasih, kita lanjut ke melakukan percobaan. Melakukan percobaan. Karena kemarin kita sudah bahas, kita sudah belajar tentang pengamatan. Nah, pengamatan kita kemarin itu pengamatan terkait apa? Alat musik tradisional. Nah, hari ini kita lanjut ke praktik. Bagaimana kita melakukan percobaan terkait pengamatan kalian? Baik, saya minta dua orang maju, Andik dengan Erik maju. Maju, ambilkan gelas, 7 gelas itu, ambilkan 7 gelas. Simpan di sini. Oh, atau di sini sudah. Ambilkan 7 gelas. Nah, hati-hati. Sebentar lah, Ya, Adik isikan air dari 7 gelas ini. Ukurannya masing-masing beda-beda ya. 7 gelas. Mungkin kebanyakan yang gelas pertama. Ya, lanjut. Sini, tolong. Ya, kurang. Kau bisa ambil lagi. Kau bisa ambil lagi ya. Tapi ini kita lakukan percobaan naik kelas Sembanda ya. Yuk. Percobaan dari alat musik sebuah gelas, bukan sebuah gelas. Dari gelas. Baik. Kalian sudah lihat ada gelas yang berisikan air di meja? Sudah. Sudah lihat? Nah, dari gelas yang berisi air ini kelas 4, apakah ukurannya sama? Tidak. 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 Berbeda ya tidak? Nah, berbeda. Kenapa berbeda? Karena kita ingin mencoba bagaimana bunyi yang dikeluarkan dari gelas yang kita pukul sebentar. Bunyinya seperti apa? Coba kita praktikkan. Saya minta Andik sama si Erik pegang pensilnya, lalu pukul gelas
ke-7. Apakah bunyinya sama atau tidak? Kemudian teman-teman yang lain perhatikan, perhatikan, dan setelah perhatikan itu sebentar ada lanjutannya. Pertanyaannya seperti apa? Sebentar kita tahu sama-sama. Intinya kalian perhatikan dulu. Perhatikan dulu apa yang Andi buat terhadap ke-7 gelas ini. Dia pukul gelasnya satu persatu dari gelas yang pertama sampai gelas yang ke-7. Bunyinya seperti apa? Paham? Masukkan? Paham? Perhatikan baik-baik. Begitu juga si Erik. Kalau Andi yang pukul gelasnya, kau perhatikan baik-baik. Oke. Sebentar harus bertanya bertanya sesuai apa yang kita praktekkan di depan. Mungkin sebentar ketika si Andik sudah selesai praktikan, lalu dicobai oleh si Erik. Itu juga teman-teman yang lain. Sama-sama kita praktekkan di sini Lalu bagaimana kalian bisa memberikan respon terhadap apa yang kalian praktekkan. Saya beri kesempatan kepada si Andik. Yang lain perhatikan bunyinya. Cara pukulnya bukan dari atas, pukulnya begini, dari samping. Pukulnya keras sedikit. Sabar. Pukulnya keras. Keras sedikit. Ulang lagi, coba dari depan. Karena kau pegang pensil itu pakai tangan kanan, kau dari depan. Kenapa sampai bunyi yang dikeluarkan dari pukulan gelas ini menghasilkan
berbeda-beda bunyi. Sama atau beda? Beda? Beda bunyinya? Kenapa bisa beda? Kenapa airnya? Karena air dari tiap gelas ini masing-masing punya ukuran yang berbeda. Dari ukuran yang berbeda. Baik, silakan duduk. Kembali ke tempat duduk. Baik, setelah si Gisel, si Andik, sama si Erik sudah mempraktikkan atau sudah melakukan percobaan terhadap alat musik dari gelas yang berisikan air dan ukuran air yang berbeda-beda tiap gelas, maka yang dihasilkan, bunyi yang dihasilkan atau bunyi yang dikeluarkan dari ketujuh gelas ini berbeda atau sama? Berbeda. Tentu berbeda. Kenapa berbeda? Kenapa berbeda? Karena airnya terlalu sedikit dan terlalu banyak. Karena air yang diisikan dalam ketujuh gelas ini ukurannya berbeda-beda. Begitu juga kalau misalkan kalian melakukan percobaan dengan menggunakan alat atau wadah apa selain gelas di rumah. Coba sebentar kalian praktikkan selain gelas yang berisikan air, bisa juga kalian gunakan botol bekas dari botol bir tuh. Tahu botol bir? Botol bir. Bisa juga dari botol aqua, bisa juga dari Priuk, bisa. Kalian bisa isikan di dalam botol itu air atau tanah atau apa. Coba kalian praktikkan. Bunyi dari beberapa dari sekian banyaknya botol, bunyinya apakah sama atau tidak? Kalau sama, bagaimana pendapat kalian? Kalau tidak juga, bagaimana pendapat kalian? Paham? Paham? Sampai di sini ada pertanyaan terkait percobaan ini? Tidak. Percobaan alat musik. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak? Tidak ada? Sedang. Baik adik-adik, setelah kita melakukan percobaan tadi, itu terkait materi IPA, karena kita sudah melakukan percobaan menggunakan media. Medianya alat musik, yang digunakan adalah gelas. Nah itu sudah, kita lanjut ke materi berikut tentang menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik anak-anak, sebelum ibu lanjut ke penjelasan terkait materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, ibu mau tanya lagi. Gagasan pokok atau gagasan pendukung itu mungkin ada yang tahu apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Coba, ada yang tahu apa itu gagasan pokok? Tidak. Gagasan pendukung? Tidak. Oke, ibu jelaskan apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dengar penjelasan ibu sambil lihat bukunya. Telinga fokus ke ibu, mata ada di buku. Perhatikan baik-baik. Baik, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Itu yang sama-sama kita belajar. Belajar apa itu gagasan pokok. Gagasan pokok adik-adik, gagasan yang paling utama atau paling inti dari sebuah paragraf. Sebuah kalimat yang inti atau pokok dari sebuah paragraf. Kemudian kelas 4, gagasan pokok itu apabila dia paling inti, dia dikatakan inti dari sebuah paragraf,
bisa jelaskan, kalian bisa tuangkan tidak? Seperti apa kalimat inti dalam sebuah paragraf itu? Kemarin Ibu suruh kalian baca sebuah cerita, kemudian kalian tentukan, kalian cari tahu mana gagasan pokok dalam cerita yang kalian baca. Ceritanya kemarin tentang apa? Tentang apa? Upacara adat. Nah, kemarin kita bahas atau kita baca tentang upacara adat. Nah, kemudian kemarin Ibu suruh kalian baca ceritanya lalu temukan apa gagasan pokok dalam cerita tersebut. Bisa juga sampai di rumah kalian cari atau kalian temukan soal cerita yang setelah kalian baca ceritanya kalian bisa tentukan, oh ini kalimat utamanya. Dari paragraf pertama ini kalimat utamanya ini. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu mau beri penjelasan sedikit terkait gagasan pokok itu. Gagasan pokok itu teman-teman, dia memiliki kalimat yang utama dan dia berada di awal paragraf. Baik paragraf. Seperti yang Ibu jelaskan kemarin itu, paragraf itu dia letaknya agak ke dalam. Katakan ini sebuah paragraf. Ini sebuah paragraf. Nah, dari cerita yang kalian baca, di situ memiliki 3 paragraf. Nah, paragraf pertama, katakan ini. Ibu kasih contoh, ini paragraf pertama. Nah, yang dikatakan paragraf adik-adik, yang ini. Yang kalimatnya agak ke dalam. Dari kalimat kedua dan kalimat ketiga. Itu yang bisa disebut paragraf. Kemudian dikatakan kalimat jika diakhiri dengan tanda apa? Tanda baca apa kalian? Titik. Tanda baca titik. Nah, jika sebuah kalimat diakhiri tanda titik, maka itu disebut kalimat. Nah, harus bisa bedakan paragraf dengan kalimat. Paragraf yang tadi bagaimana? Paragraf yang tadi bagaimana? Yang tulisannya agak ke dalam. Sedangkan kalimat itu dikatakan kalimat ketika penulisannya diakhiri dengan tanda baca titik. Harus bisa tahu perbedaan antara paragraf dan kalimat. Baik, itu terkait gagasan pokok. Gagasan pokok itu tadi dia berada di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf. Berarti kalian bisa tentukan, oh di paragraf 1 ini gagasan pokoknya. Ini kalimat yang paling penting di paragraf pertama ini. Terus di paragraf kedua, kalian tentukan juga mana gagasan pokoknya, mana kalimat yang pentingnya. Atau kalimat utamanya dari cerita di paragraf kedua. Kemudian begitu juga di paragraf ketiga, tentukan mana kalimat utama atau intinya atau pokok. Paham teman-teman? Paham. Adik paham? Yang disebut gagasan pokok itu adik apa? Bisa dikatakan gagasan pokok atau kalimat pokok atau inti dari sebuah cerita itu apabila bisa dikatakan gagasan pokok atau kalimat inti dari sebuah cerita pada sebuah paragraf apabila Chris disebut kalimat inti atau kalimat utama dari sebuah paragraf apabila
dengan gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu terjelas dari gagasan utama. Gagasan utama itu yang bisa berada di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf. Nah, selain gagasan utama itu sebentar, ada gagasan pendukungnya, yaitu gagasan penjelas itu. Kemarin kan Ibu sudah jelas, hari ini kita tinggal ulang kembali ini. Ibu sudah ingatkan kalian, tetap belajar. Tugas utama kalian itu belajar, baca. Kalau Ibu suruh baca itu cerita, baca baik-baik, pahami baik-baik. Jangan asal baca, jangan asal tahu baca. Dengar kelas 4? Dengar. Baik, kemarin Ibu sudah suruh kalian baca ceritanya, bukan? Sudah. Sudah toh? Nah, kalau sudah baca ceritanya, masih ingat tidak ceritanya? Masih ingat tidak isi dari cerita yang kalian baca kemarin? Tidak. Tidak, sudah tidak ingat? Ya. Sudah tidak ingat? Ya. Oke, coba Gisel baca kembali ceritanya. Upacara adat. Upacara adat merupakan bagian dari adat istiadat. Sebuah suku ada bermacam-macam upacara adat di Indonesia. Upacara adat untuk perkawinan, acara syukuran atas hasil panen atau acara keagamaan. Salah satu contoh upacara adat yang ada di Indonesia antara lain Outron Adeus, Deutron Adeus, Tonoh dan Sekate. Upacara adat Outron Adeus, Tonoh merupakan upacara adat yang artinya turun tanah. Upacara adat ini biasanya dilakukan saat bayi berusia 44 hari. Upacara ini bertujuan agar sang bayi tubuh sehat serta memperoleh keselamatan dan perlindungan dari serta Tuhan. Upacara adat Outron Adeus, Tonoh Yang lain dengar. dapat kita temui di Provinsi
peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad. Selat bagi umat Islam di Surakarta dan Yogyakarta. Upacara adat Sekaten berulang langsung selama 7 hari. Dimulai dengan iring-iring abadi dalam mengaba serta membawa 2 perangkat gamelan Jawa untuk ditempatkan di Masjid Agung. Acara puncak upacara adat ini adalah Grebek Maulan, yaitu acar. Baik, teman-teman yang lain sudah mendengarkan bacaan dari si Gisel? Sudah. Dia sudah membacakan sebuah cerita tentang upacara adat. Tentu teman-teman yang lain tadi mendengarkan dan melihat juga dalam buku, dalam teks yang ada di depan mata kalian. Baik, sebelum kalian melanjutkan apa yang harus kalian lakukan setelah membaca cerita, Ibu mau tanya lagi. Dari sebuah bacaan itu tadi, dari sebuah teks yang kalian bacakan itu terdiri dari berapa paragraf adik-adik? Ada berapa paragraf dari sebuah cerita itu? Ada 3 paragraf. Dalam sebuah teks yang kalian baca itu ada 3 paragraf. Baik, kalian sudah baca ceritanya, kalian sudah dengar pula dari Gisel, maka tugas kalian sekarang diskusi dengan teman sebangkumu. Tentukan apa atau mana mana gagasan pokok atau kalimat inti dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Tentukan mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Dari 3 paragraf itu kalian tentukan mana gagasan pokok dari paragraf pertama, kemudian gagasan pendukung dari paragraf pertama. Begitu juga paragraf kedua dan paragraf ketiga. Tentukan mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Paham Pak Sobat? Paham? Ayo diskusikan dengan teman sebangkumu. Tentukan mana gagasan pokok dari cerita yang kalian baca. Ayo kerjakan, mulai dari sekarang. Tentukan mana gagasan pokoknya, mana gagasan pendukungnya. Mana buku kalian, diskusikan dengan teman sebangkumu. Tentukan mana gagasan pokok dari gagasan pendukung dari cerita yang kalian baca. Tiap paragraf, dari paragraf pertama sampai paragraf ketiga, tentukan mana gagasan pokok. Gagasan pokok tadi itu sudah jelas apa itu gagasan pokok. Gagasan pokok itu tadi kalimat yang paling penting, yang inti dari sebuah paragraf itu yang mana?
itu penjelasan dari kalimat utama. Yang mana? Kalian bisa tentukan dari cerita yang kalian baca ini, yang kalian pahami ini. Kan kalian sudah paham ceritanya, tinggal kalian temukan sudah ada di halaman 5 itu. Ada di halaman 5, temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita yang kalian baca. Di situ ada formatnya, kalian tinggal tulis di buku tugas kalian. Satu kelompok itu 2 orang, karena kalian kan satu bangku, diskusi saja kalian berdua. Misalkan si Uwan sama si Grace, diskusi kerjasama yang baik antara mereka berdua. Temukan mana gagasan pokok dari paragraf pertama, begitu juga paragraf kedua dan paragraf ketiga. Ini formatnya. Formatnya ada di halaman 5. Di situ pertanyaannya seluruhannya yang harus kalian buat, temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita upacara adat. Ayo, Ibu beri waktu 15 menit buat kalian kerja. Setelah itu sebentar bahas jelas di depan. Diskusi dengan teman kalian berdua. Misalkan dari kalian berdua diskusi, temukan mana gagasan pokoknya, mana kalimat inti dari paragraf pertama ini. Kita tulis di buku tugas kalian. Oh, gagasan utamanya ini kalian tidak perlu tulis tinggal kalian tulis gagasan pokok kemudian gagasan pendukung. Nah, formatnya begini. Kalian tulis di buku tugas kalian, di buku tugas kalian itu tulis yang pertama, gagasan pokok dari paragraf pertama adalah titik 2. Kemudian gagasan pendukung dari paragraf pertama adalah titik 2. Baru setelah kalian jawab gagasan pokok dari paragraf pertama dan gagasan pendukung dari paragraf pertama, maka lanjut yang kedua, gagasan pokok dari paragraf kedua. Begitu juga gagasan pendukung. Gagasan pendukung dari paragraf kedua. Begitu juga yang ketiga. Kalian tulisnya seperti ini. Yuk. Paham gak sempat? Paham. Paham? Paham. Oke, lanjut diskusi.
4 sudah bisa tulis semua toh? Sudah bisa tulis semua? Kenapa tulisnya macam kelas 1? Tidak tahu bagaimana huruf di coret-coret tulis. Dari paragraf, bukan dari apa punya gagas. Temukan gagasan. Woi, cara penulisan itu bukan sepotong-potong. Bukan tulis gagasan itu gagas. Kemudian paragrafnya itu paragraf. Harus lengkap, satu kata itu harus lengkap hurufnya. Kalau ibu tanya, tinggal lihat ke di dalam. Kok baca lagi? Sudah semua diskusinya? Sudah? Waktunya sudah kita bahas sama-sama terkait hasil diskusi kalian. Baik, saya beri kesempatan kepada Gisel untuk menjelaskan apa gagasan pokok dari paragraf pertama. Gagasan pokok dari paragraf pertama. Gagasan pendukung dari paragraf pertama. Apa gagasan pokoknya? Bermacam-macam upacara adat yang dilakukan dari sebuah suku. Baik, dari teman Gisel, gagasan pokok yang mereka temukan di paragraf pertama adalah bermacam-macam atau berbagai macam, berbagai macam adat yang dilakukan dari sebuah suku, yaitu suku Sekaten. Suku Sekaten, mereka membawakan atau mereka membuat adat istiadatnya mereka itu bermacam-macam. Di situ tadi sudah dijelaskan, di cerita itu sudah dijelaskan bermacam-macam adatnya mereka itu pada saat mereka melakukan perkawinan. Perkawinan. Baik. Kemudian hasil panen. Hasil panen. Nah, itu gagasan pokoknya. Kemudian gagasan pendukungnya. Ayo yang bisa. Gagasan pendukungnya. Anit, gagasan pendukung dari paragraf ke-1. Gagasan pendukung dari paragraf pertama ini apa? Gagasan
sama? 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 Hah? Kalau sama, lanjut. Itu gagasan pendukung dari paragraf kedua tadi, Grace apa? Grace, gagasan pendukung dari paragraf pertama tadi apa? Ulang. Ulang. Yuan. Gagasan pendukung dari paragraf pertama itu tadi apa? Yang dijelaskan oleh si Erik. Gagasan pendukung. Fungsi upacara adat. Itu gagasan pendukungnya. Gagasan pendukung itu tadi sama artinya gagasan penjelas. Penjelas, kalimat penjelas dari kalimat pokok. Gagasan pokok adalah kalimat inti yang ada di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf. Kemudian gagasan pendukungnya dia lanjutkan, berarti penjelas dari kalimat utama atau kalimat pokok. Itu gagasan pendukung. Gagasan pendukung menurut kelompok Erik tadi fungsi upacara adat dan contoh upacara adat. Di situ tadi sudah dijelaskan contoh upacara adatnya suku Sekaten itu perkawinan, kemudian apa lagi? Apa lagi? Syukuran hasil panen. Itu Sekaten punya. Menurut cerita itu, menurut cerita yang kalian baca. Lanjut yang kedua. Ayo, yang kedua apa gagasan pokoknya? Paragraf kedua. Gagasan pokok dari paragraf kedua. Gisel, sorry. Siapa? Dela. Gagasan pokok dari paragraf kedua. Dari paragraf kedua. Tinggal lihat saja dan baca ulang. Erik, ya, gagasan pokok dari paragraf kedua apa? Upacara adat neutron. Peutron aneu utano. Lanjut. Merupakan Lanjut. upacara adat yang artinya turun tanah. Brian, ulang. Gagasan pokok dari paragraf kedua. Ulang. Bisa baca? Bisa baca? Bisa, ulang. Ayo. Ayo. Yang semangat. Jangan seperti orang yang ngantuk. Ayo. Paragraf kedua. Apa gagasan pokok? Tinggal ulang kembali apa yang dibaca oleh si Erik. Kamu berdua tadi diskusi tidak? Hah? Diskusi? Terus mau ulang kembali apa yang diucapkan oleh Erik? Tidak bisa. Andi, gagasan pokok paragraf kedua. Upacara adat neutron Eleu Yatan. Upacara adat yang artinya
Artinya turun tangan. bukan turun tangan, turun tanah. Turun tanah. Baik. Gagasan pokok dari paragraf kedua itu upacara adat Teutron Aneuk. Kita biasa sebut mereka punya suku di sana adalah adat Teutron Aneuk Utano. Yang merupakan upacara adat yang artinya turun tanah. Turun tanah. Tidak tahu turun tanah itu seperti apa. Kita orang Manggarai punya mungkin gerhana tanah. Kesulit turun tanah itu. Tapi acara adatnya mereka orang sana itu menurut Teutron Aneuk Utano itu merupakan upacara adat yang artinya turun tanah. Itu istilahnya mereka. Istilahnya suku Sekateng itu tadi turun tanah. Kalau kita orang Manggarai punya biasanya tadi seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, upacara adat yang biasa kita lakukan orang Manggarai itu penting, khususnya orang Kolang. Penting, Manggarai punya penting acara adat. Tenghang, kasih makan nenek moyang, Nah, kemudian lanjut ke gagasan pendukung. Gagasan pendukung dari paragraf kedua itu apa? Guys, di-share gagasan pendukung dari paragraf kedua. Upacara adat yang artinya turun tanah. Gagasan pendukung dari paragraf kedua. Yang mana? Upacara ini bertujuan agar sang bayi tubuh sehat serta memperoleh keselamatan dan dari Tuhan. Baik, gagasan pendukung menurut kelompoknya Gisel adalah upacara ini bertujuan agar sang bayi tumbuh sehat serta memperoleh keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Berarti paragraf pendukung dari paragraf kedua yang kalian baca dari cerita upacara adat itu adalah upacara itu bertujuan agar sang bayi maksudnya bayi yang dilahirkan di suku itu agar tumbuh sehat serta mendapat perlindungan dari Tuhan. Itu gagasan pendukung atau penjelas dari kalimat utama di paragraf kedua. Sudah paham kelas 3, 4? Sudah paham? Ya, lanjut ke nomor 3, ke paragraf ketiga. Apa gagasan pokok dari paragraf ketiga? Gagasan pokok dari paragraf ketiga.
Upacara peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagi umat Islam. Islam. Surakarta. Surakarta dan Jogja. Surakarta dan Jogja. Baik, gagasan pokok dari paragraf ketiga itu adik sudah jelaskan. Upacara adat sekaten adalah upacara peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Upacara adat hari peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam Surakarta dan Jogja. Itu gagasan pokoknya. Kalian bisa temukan gagasan pokok dari paragraf ketiga, yaitu upacara adat sekaten adalah upacara peringatan hari kelahirannya. Upacara hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Oke, setelah kalian temukan gagasan pokoknya, maka gagasan pendukungnya apa? Gagasan pendukungnya apa? Erik, gagasan pendukung di paragraf ketiga. Upacara adat sekaten adalah upacara peringatan hari kelahiran ini Itu menurut si Erik, gagasan pendukungnya upacara adat sekaten adalah upacara peringatan, berarti sama dengan gagasan pokoknya. Sama lagi kalimat intinya. Gagasan pendukung itu ibu sudah jelaskan tadi. Gagasan pendukung itu penjelasan dari kalimat utama. Berarti apa adik-adik? Berarti gagasan pendukungnya itu upacara adat sekaten berlangsung selama 7 hari. Berarti mereka atau suku sekaten mereka lakukan acara adat itu selama 7 hari. Kita punya itu kalau melakukan sebuah acara atau syukuran itu pasti 1 hari atau 2 hari saja. Mereka 7 hari memang. Itu adatnya mereka. Mereka melangsungkan acara adat itu selama 7 hari. Karena apa? Banyak acara-acara yang mereka bawakan. Yang pertama itu mereka melakukan iring-iringan dulu, seperti kita punya itu sambutan atau apa, terima, seperti kita orang punya itu terima boe, kuake. Mereka punya melakukan acara iring-iringan. Kemudian iring-iringan itu bisa disebut abdi dalam atau punggawa keraton. Punggawa keraton itu istilahnya orang atau suku sekaten itu. Kelas 4. Paham? Nah, itulah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita upacara adat. Itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jika ada atau kalian baca sebuah cerita, sebuah dongeng, misalkan di situ ada pertanyaan, temukan gagasan pokoknya. Gagasan pokok itu berarti kalimat inti. Kalimat utama, mana kalimat utama dalam paragraf? Nah, seperti yang kita diskusi sama-sama hari ini, gagasan pokoknya seperti itu, seperti yang kalian jawab, begitu juga
kalimat pendukungnya. Gagasan pendukungnya. Gagasan atau kalimat penjelas. Dengan Grace, itu Grace, gagasan pendukung itu no, sama artinya kalimat penjelas dari gagasan atau kalimat utama. Nah, baik. Hari ini karena waktu yang membatasi kita, jamnya sudah pulang, maka Ibu akhiri materi hari ini. Ibu akhiri materi hari ini dan besok kita lanjut ke materi yang lain. Materi yang lain mungkin besok kita belajar tentang unsur-unsur keragaman. Unsur-unsur keragaman. Baik. Sebelum kita akhiri materi, terlebih dahulu kita berdoa. Seperti biasa penutup kita berdoa. Satu orang pimpin doa. Guru dan teman-teman kalian kita berdoa. Salam Maria, murah sertamu, berikan kami pemerintah, juga menunggu Yesus, Santa Maria Bunda kami sekarang dan waktu mati. Amin. Oke, baik, terima kasih. Baik, besok baru kita lanjut materi yang berikut. Unsur-unsur keragaman. Baik, hari ini kita pulang. Sekian dan terima kasih.